Di dalam hutan hujan Amazon yang luas dan sulit dijangkau, ada banyak cerita yang beredar dari para pemburu, penjelajah, dan penduduk lokal. Beberapa di antaranya terdengar biasa, tetapi ada satu kisah yang terus muncul kembali dengan detail yang hampir serupa. Mereka menyebutnya Mapinguari. Makhluk ini digambarkan sebagai sosok besar, berbulu lebat, dan mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Tidak ada satu deskripsi yang benar-benar sama. Namun anehnya, ada pola yang terus berulang. Sebagian orang mengatakan Mapinguari berdiri dengan 2 kaki seperti manusia. Yang lain mengklaim ia bergerak dengan 4 kaki seperti hewan liar. Ada yang menyebut suaranya terdengar seperti raungan berat dari kejauhan. Versi paling ekstrim menyebut Mapinguari mempunyai mata 1 dan mulut besar di perut atau dari wajah hingga perut. Detail ini datang dari campuran tradisi lisan penduduk asli Amazon dan kemudian diperkuat oleh budaya populer. Makhluk ini sering disebut sebagai Bigfootnya Amazon. Dan yang paling sering disebut adalah baunya. Bau yang digambarkan begitu kuat hingga membuat orang merasa mual, bahkan sebelum melihat wujudnya secara langsung. Cerita tentang Mapinguari tidak hanya datang dari satu tempat. Di berbagai wilayah Amazon, kisah ini muncul dengan versi yang berbeda, tetapi tetap membawa ciri-ciri yang serupa. Para pemburu yang berpengalaman yang terbiasa menghadapi hewan liar kadang memilih untuk menghindari area tertentu setelah menemukan tanda-tanda keberadaannya. Menariknya, makhluk ini tidak selalu digambarkan sebagai sesuatu yang sekedar menakutkan. Dalam beberapa kepercayaan, Mapinguari dianggap sebagai penjaga hutan. Ia muncul ketika ada sesuatu yang tidak seimbang, ketika manusia masuk terlalu jauh atau mengambil lebih dari yang seharusnya. Namun tidak semua orang melihatnya sebagai simbol. Ada yang mengaku pernah berhadapan langsung, ada yang mengatakan mereka dikejar, dan ada pula yang hanya menemukan jejaknya tanpa pernah melihat apapun. Disinilah pertanyaan mulai muncul. Apakah Mapinguari hanyalah bagian dari cerita lama yang terus diwariskan dari generasi ke generasi? Atau ada sesuatu di dalam hutan Amazon yang belum sepenuhnya kita pahami? Di berbagai wilayah Amazon, kisah tentang Mapinguari tidak berdiri sebagai cerita tunggal. Ia hadir dalam banyak versi, disampaikan melalui tradisi lisan, dan seringkali terkait dengan cara masyarakat setempat memahami hutan di sekitar mereka. Bagi beberapa kelompok masyarakat adat, Mapinguari bukan sekedar makhluk misterius. Ia memiliki posisi yang lebih dalam, terhubung dengan aturan tidak tertulis tentang bagaimana manusia seharusnya hidup berdampingan dengan alam. Dalam beberapa cerita, Mapinguari disebut sebagai sosok yang dulunya adalah manusia. Ada yang mengatakan ia adalah seorang dukun yang mencoba memahami rahasia kehidupan dan kematian, tetapi akhirnya berubah menjadi sesuatu yang lain. Cerita-cerita ini tidak selalu disampaikan sebagai kisah horor. Sebaliknya, mereka sering berfungsi sebagai peringatan. Anak-anak diajarkan untuk tidak masuk terlalu dalam ke hutan. Para pemburu diingatkan untuk tidak mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Dan dalam beberapa situasi, keberadaan Mapinguari dijadikan alasan untuk menjelaskan mengapa suatu wilayah harus dihindari. Menariknya, motif seperti ini tidak hanya muncul dalam satu budaya. Di Amazon terdapat berbagai cerita tentang makhluk penjaga hutan lainnya, masing-masing dengan ciri dan nama yang berbeda. Namun fungsinya seringkali serupa, yaitu menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Mapinguari menjadi salah satu representasi dari konsep tersebut. Seiring waktu, cerita tentangnya terus berkembang. Ketika para penjelajah dan peneliti mulai masuk ke wilayah Amazon, mereka menemukan bahwa kisah Mapinguari sudah dikenal luas, bahkan di daerah yang terpisah jauh satu sama lain. Hal ini menimbulkan pertanyaan baru. Bagaimana sebuah cerita bisa bertahan begitu lama dan menyebar begitu luas dengan pola yang tetap mirip? Apakah ini hanya hasil dari tradisi lisan yang kuat, atau ada pengalaman nyata yang menjadi dasar dari semua kisah tersebut? Dan jika memang ada sesuatu yang menjadi sumbernya, pertanyaan berikutnya menjadi semakin menarik. Apa sebenarnya yang dilihat oleh mereka yang pertama kali menceritakannya? Seiring berjalannya waktu, kisah tentang Mapinguari tidak hanya menarik perhatian masyarakat lokal, tetapi juga para peneliti yang mencoba memahami apakah ada dasar nyata di balik cerita tersebut. Salah satu nama yang paling sering muncul dalam upaya ini adalah David Conway Oren. Ia bukan peneliti yang datang dengan tujuan mencari sensasi. Sebagai seorang ahli biologi yang telah lama bekerja di Amazon, Oren terbiasa dengan keanekaragaman hayati yang kompleks dan seringkali belum sepenuhnya terpetakan. Ketertarikannya terhadap Mapinguari muncul secara perlahan setelah ia mengumpulkan puluhan hingga ratusan kesaksian dari pemburu, penjelajah, dan penduduk lokal yang berasal dari wilayah berbeda. Yang membuatnya tertarik bukan hanya isi cerita tersebut, tetapi konsistensinya. Banyak dari saksi yang tidak saling mengenal, tinggal di lokasi yang berjauhan, dan tidak memiliki alasan untuk menyusun cerita yang sama. Namun mereka menggambarkan sesuatu yang memiliki pola serupa. Dari titik inilah muncul satu pertanyaan yang mulai ia kejar secara serius. Apakah mungkin ada makhluk besar yang belum terdokumentasi secara ilmiah di dalam hutan Amazon?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Oren memutuskan untuk melakukan ekspedisi langsung. Namun ia tidak melakukannya sendirian. Ia mengajak seorang paleontolog, Greg McDonald, yang justru dikenal memiliki pendekatan yang lebih skeptis. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Dalam pencarian seperti ini, keberadaan sudut pandang yang berbeda menjadi penting. Jika satu pihak terlalu cepat percaya, pihak lain bertugas mempertanyakan setiap detail yang ditemukan. Dengan cara ini, setiap kemungkinan dapat diuji dengan lebih hati-hati. Ekspedisi pun dimulai dengan persiapan yang tidak biasa. Selain perlengkapan standar untuk menjelajah hutan, Oren membawa beberapa alat yang disesuaikan dengan laporan saksi. Ia menyiapkan megafon untuk meniru suara yang sering dikaitkan dengan mapping quarry, dengan harapan dapat memancing respon dari dalam hutan. Ia juga membawa perlengkapan pelindung, termasuk masker, berdasarkan laporan tentang bau menyengat yang sering disebut oleh para saksi. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam hutan, tim sempat mengunjungi sebuah lokasi yang dianggap memiliki kaitan dengan masa lalu yang jauh lebih tua. Di sana terdapat lukisan gua yang menunjukkan interaksi antara manusia dan hewan besar yang tidak lagi ditemukan di Amazon modern. Bagi Oren, ini menjadi petunjuk bahwa manusia di masa lalu pernah hidup berdampingan dengan makhluk yang kini dianggap punah. Namun bagi Greg, interpretasi seperti itu masih terlalu terbuka dan membutuhkan bukti yang lebih kuat. Setelah itu, tim melanjutkan perjalanan menyusuri sungai menuju wilayah yang lebih terpencil. Di titik inilah ekspedisi benar-benar dimulai. Sebelum benar-benar masuk ke wilayah yang lebih dalam, tim tidak langsung bergerak tanpa arah. Mereka terlebih dahulu menyusuri beberapa pemukiman di sepanjang aliran sungai, mencoba mengumpulkan informasi dari orang-orang yang tinggal paling dekat dengan hutan. Beberapa penduduk menceritakan pengalaman mereka secara langsung. Ada yang mengaku pernah melihat sesuatu bergerak di antara pepohonan pada jarak yang cukup dekat. Ada pula yang mengatakan mereka mendengar suara berat dari kejauhan, diikuti dengan bau yang tidak biasa. Tim juga bertemu dengan kelompok masyarakat adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang wilayah tersebut. Setelah mengumpulkan cukup informasi, tim akhirnya bergerak menuju wilayah yang lebih terpencil. Perjalanan menyusuri sungai memakan waktu berjam-jam, membawa mereka menjauh dari pemukiman terakhir. Ketika mereka tiba dan mendirikan perkemahan, suasana langsung berubah. Disinilah metode pencarian mulai diterapkan. Oren menggunakan megafon untuk meniru suara yang sebelumnya dilaporkan oleh para saksi. Suara itu dipancarkan ke dalam hutan, diulang beberapa kali dengan harapan memancing respon dari sesuatu yang mungkin berada di sekitar mereka. Namun tidak ada jawaban pasti. Di tengah pencarian, tim menemukan sesuatu di tanah yang lembab. Beberapa jejak yang cukup besar, meskipun bentuknya tidak sepenuhnya jelas. Oren melihat ini sebagai kemungkinan petunjuk penting. Sementara Greg memilih untuk menahan kesimpulan. Lingkungan hutan yang basah dan dinamis dapat mengubah bentuk jejak dengan cepat. Tanpa detail yang jelas, sulit untuk memastikan asalnya. Pencarian terus berlanjut, dengan hasil yang belum memberikan kepastian. Salah satu anggota tim kembali ke perkemahan dengan membawa sesuatu yang tidak biasa. Sebuah sampel yang ditemukan di tengah hutan, berukuran besar, jauh melampaui yang biasanya ditemukan dari hewan darat di wilayah tersebut. Itu adalah kotoran. Ukuran dan bentuknya langsung menarik perhatian seluruh tim. Bahkan Greg McDonald yang sejak awal bersikap skeptis, mengakui bahwa ini adalah temuan paling signifikan sejauh ini. Secara morfologis, sampel tersebut memiliki kemiripan dengan jenis kotoran yang pernah ia pelajari dalam konteks hewan besar prasejarah. Untuk pertama kalinya, ekspedisi ini memiliki sesuatu yang bisa dianalisis secara ilmiah. Di titik ini harapan mulai muncul. Apakah ini jawaban yang selama ini mereka cari, atau hanya petunjuk lain yang akan membawa mereka ke arah yang berbeda? Setelah kembali dari hutan Amazon, fokus ekspedisi berpindah dari lapangan ke laboratorium. Sampel yang sebelumnya dianggap sebagai temuan paling penting, kini berada di tangan para ahli. Namun prosesnya tidak sederhana. Sampel itu harus melalui analisis DNA. Hasilnya akhirnya keluar, dan jawabannya tidak seperti yang diharapkan. Analisis menunjukkan bahwa sampel kotoran tersebut bukan berasal dari makhluk yang belum dikenal ataupun hewan purba yang dianggap telah punah. Sebaliknya, sampel itu berasal dari hewan yang sudah dikenal dalam dunia ilmiah, seekor terenggiling raksasa atau giant anteater. Temuan ini langsung mengubah arah kesimpulan. Sampel yang sebelumnya dianggap sebagai bukti paling kuat ternyata memiliki penjelasan yang jauh lebih sederhana. Dalam konteks ilmiah, ini berarti tidak ada bukti fisik yang mendukung keberadaan mapping quarry sebagai spesies yang terpisah. Bagi David Oren, hasil ini menjadi titik yang sulit. Ia telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mengumpulkan kesaksian dan mencoba menghubungkannya dengan kemungkinan nyata. Namun tanpa bukti yang dapat diverifikasi, semua itu kembali berada di wilayah yang sama seperti sebelumnya. Namun hasil ini tidak serta-merta menutup semua pertanyaan. Salah
Salah satu hal yang mulai menjadi perhatian adalah kemungkinan terjadinya kesalahan identifikasi di lapangan. Terenggiling raksasa, meskipun dikenal sebagai hewan yang tidak agresif, memiliki ukuran tubuh yang cukup besar. Dalam kondisi tertentu, terutama ketika berdiri untuk bertahan, bentuknya bisa terlihat berbeda dari yang biasa dikenali. Ditambah lagi dengan lingkungan hutan yang padat, jarak pandang yang terbatas, serta kondisi pencahayaan yang tidak menentu, persepsi seseorang bisa dengan mudah berubah. Selain itu, faktor lain seperti bau yang menyengat juga mulai dipertimbangkan kembali. Dalam beberapa kasus, bau tersebut bisa berasal dari mekanisme pertahanan hewan tertentu, atau bahkan dari material organik yang sedang mengalami pembusukan di hutan. Semua ini membuka kemungkinan bahwa sebagian laporan yang ada mungkin berasal dari pengalaman nyata, tetapi ditafsirkan secara berbeda. Di sisi lain, ada juga teori yang lebih dalam, yang sudah lama menjadi dasar pemikiran David Oren. Teori tersebut menyebutkan bahwa Mapinguari mungkin memiliki hubungan dengan hewan purba yang pernah hidup di Amerika Selatan, seperti Megatherium atau Megalodon. Beberapa jenis mamalia besar dari masa lalu memiliki karakteristik yang dalam beberapa hal mirip dengan deskripsi yang diberikan oleh para saksi. Jika teori ini benar, maka ada dua kemungkinan. Pertama, cerita tentang Mapinguari bisa berasal dari ingatan kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi tentang makhluk yang pernah benar-benar ada di masa lalu. Kedua, ada kemungkinan lain yang lebih sulit untuk dibuktikan, bahwa sebagian kecil dari makhluk tersebut mungkin masih bertahan di wilayah yang sangat terpencil, tanpa pernah terdokumentasi secara ilmiah. Namun tanpa bukti fisik yang kuat, semua itu tetap berada dalam ranah hipotesis. Disinilah batas antara sains dan cerita mulai terlihat dengan jelas. Sains membutuhkan sesuatu yang dapat diuji, diulang, dan diverifikasi. Sementara cerita seringkali bertahan melalui pengalaman, ingatan, dan kepercayaan. Ekspedisi ini pada akhirnya tidak memberikan jawaban pasti. Namun justru dari situlah muncul pertanyaan yang lebih besar. Jika bukti yang paling meyakinkan sekalipun bisa memiliki penjelasan lain, lalu bagaimana dengan semua cerita yang belum pernah diuji? Dan jika sebagian dari cerita itu memang berakar dari sesuatu yang nyata, apa sebenarnya masih tersembunyi di dalam hutan Amazon hingga hari ini? Ekspedisi telah berakhir, sampel telah diuji, dan jawaban yang dicari tidak pernah benar-benar ditemukan. Bagi dunia ilmiah, hasilnya cukup jelas. Tidak ada bukti yang bisa memastikan bahwa Mapinguari adalah spesies yang belum dikenal. Semua yang ditemukan sejauh ini masih bisa dijelaskan melalui hewan yang sudah diketahui, ditambah dengan kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi cara manusia melihat dan memahami sesuatu. Namun cerita tentang Mapinguari tidak berhenti di sana. Di hutan Amazon, kisah itu masih terus hidup, masih diceritakan, masih dipercaya oleh sebagian orang. Bagi banyak masyarakat lokal, Mapinguari tetap menjadi bagian dari cara mereka memahami hutan. Ia hadir sebagai pengingat bahwa ada batas yang tidak selalu terlihat, tetapi tetap perlu dihormati. Di sisi lain, bagi para peneliti seperti David Conway Oren, pencarian ini mungkin tidak menghasilkan bukti yang diharapkan. Namun usaha tersebut membuka sesuatu yang lain, bahwa di setiap legenda, seringkali ada pengalaman nyata yang belum sepenuhnya dipahami. Pada akhirnya mungkin pertanyaan tentang Mapinguari tidak hanya tentang apakah makhluk itu benar-benar ada atau tidak, melainkan tentang bagaimana manusia mencoba memahami sesuatu yang belum mereka kenal sepenuhnya. Dan selama hutan Amazon masih menyimpan wilayah yang belum terjamah, pertanyaan itu akan tetap terbuka. Apakah Mapinguari hanyalah cerita yang bertahan karena waktu, atau bagian dari sesuatu yang masih menunggu untuk ditemukan?